Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 7 bab 6. Materi, data, dan diagram. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kali ini adalah bagian dari statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Nah, yang akan kita pelajari dari bagian statistika ini adalah data dan diagram. Data secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Contoh data kategorik, nama provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Nama negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Contoh data numerik adalah tinggi badan. Tinggi badan misalnya 145 cm. Panjang nama, misalnya namanya itu Davin, ada 5 huruf. Kemudian jumlah gol permainan sepak bola, ada berapa gol, misalnya 2, mencetak gol 2 atau 3. Jadi semuanya itu menggunakan angka. Nah, dalam menyajikan data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah untuk dipahami, seperti pada contoh di bawah ini. Anak-anak, setelah kalian memahami data dan tabel, mari kita pelajari macam-macam diagram yang biasa digunakan. Nah, ada beberapa jenis diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Setelah kita bahas diagram batang. Sesuai dengan namanya, diagram batang berarti berupa batang-batang. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Nah, contohnya seperti ini. Kedua adalah diagram garis. Sesuai dengan namanya, diagram garis berarti berupa garis. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram garis. Contohnya seperti ini. Pada gambar sebelah kiri adalah sebuah tabel dan di sebelah kanan adalah diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Sesuai dengan namanya, diagram lingkaran berarti berupa lingkaran. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram lingkaran. Contohnya seperti ini, sebelah kiri adalah sebuah tabel, kemudian diubah menjadi diagram lingkaran yang ada pada gambar sebelah kanan. Pada diagram lingkaran, kalian bisa menggunakannya dalam bentuk persen atau ke bentuk derajat. Untuk mengubah dalam bentuk persen, semuanya itu harus berjumlah 100%. Rumusnya adalah F per total dikali 100%. Di mana F adalah frekuensi atau berapa banyak. Sedangkan jika diubah dalam bentuk derajat, ingat semuanya harus berjumlah 360 derajat. Rumusnya adalah F per total dikali 360 derajat. Memilih diagram yang tepat. Anak-anak, kita telah mempelajari beberapa jenis diagram. Nah, sekarang diagram mana nih yang tepat untuk kita gunakan? Penggunaan jenis diagram bergantung pada data yang ingin disajikan ya. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini sebagai pembanding. Jadi di sini kalian bisa menggunakan diagram mana yang sesuai untuk tabel yang ada. Anak, materi hari ini telah selesai. Untuk tugasnya di buku paket matematika halaman 199 dan 200. Seperti biasanya tugas dikerjakan di buku DM Ramadan. Untuk tugas pertama merangkum materi, yang kedua menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat. Diakhiri bunana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.